ayat surat An-Nisa ayat 174, surat At-Taubah ayat 71, dan surat Al-Hujurat ayat 17. Ini saya akan bacakan dulu surat An-Nisa ayat 174 yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal-amal soleh baik laki-laki maupun wanita sedang dia orang beriman, maka mereka masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sekalipun. Menurut tafsir Banu Yasan, Kementerian Agama Saudi Arabia, dan barang siapa mengerjakan amal-amal soleh baik laki-laki maupun wanita sedang dia beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan berupa kebenaran, maka mereka itu akan Allah masukkan ke dalam surga, tempat kenikmatan yang abadi. Mereka tidak mengalami pengurangan dari pahala amalan mereka, kendati pun sekecil celah yang ada di permukaan biji kurma. Dan di sini ada surat At-Taubah ayat 71 yang artinya, orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lainnya. Mereka menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah berbuat mungkar, menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Menurut tafsir Wajiz dan tafsir Tahlili, ayat sebelumnya menjelaskan sikap buruk orang-orang munafik disertai ancaman. Sedang ini menjelaskan kebalikannya, yakni hakikat orang-orang mukmin dan orang-orang yang beriman. Dengan imannya yang sempurna, laki-laki dan perempuan sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lainnya. Dalam hal-hal kebenaran dan kebaikan, secara jelas dapat dilihat dalam sikap dan perilakunya, yaitu mereka menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itulah yang akan senantiasa diberi rahmat oleh Allah. Sungguh Allah Maha Perkasa untuk melindungi mereka dengan rahmatnya, Maha Bijaksana dalam setiap pemberiannya. Dan di sini ada surat Al-Hujurat ayat 17 yang artinya, mereka merasa berjasa kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah, janganlah mereka berjasa kepadaku dengan keislamanmu. Sebenarnya Allah lah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjukkan kamu kepada keimanan jika kamu orang-orang beriman. Menurut tafsir Wajiz atau tafsir Tahlilinya di sini, mereka tidak ragu-ragu mengaku bahwa mereka merasa berjasa telah memberi nikmat kepadamu, yakni kepada Nabi Muhammad. Dengan keislaman mereka, maka kepada Nabi diperintahkan untuk mengatakan kepada mereka, katakanlah, janganlah kamu merasa berjasa kepadaku dengan keislamanmu, sebab manfaat keislamanmu bukan kepadaku, tetapi untuk kamu sendiri, dan sebenarnya Allah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjukkan kamu kepada keimanan. Jika kamu orang yang benar-benar dalam ucapanmu, sungguh Allah senantiasa mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah senantiasa Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Di sini ada soal yang kedua, jelaskan apa perbedaan gender dan jenis kelamin dan berikan contohnya. Perbedaan gender dan jenis kelamin, istilah jenis kelamin dan gender memiliki makna yang berbeda, di mana jenis kelamin lebih mengacu pada ciri-ciri fisiologis dan anatomi yang membedakan antara laki-laki dan perempuan, mengacu pada ciri-ciri sedangkan gender menggambarkan nilai atau konstruksi sosial yang diletakkan untuk keduanya. Dikutip dari buku karya Dr. Rilla Fitriana, berikut perbedaan antara jenis kelamin dan gender. 1. Dari sumber pembeda. Jenis kelamin berasal dari pemberian oleh Tuhan, sedangkan gender diciptakan oleh konstruksi masyarakat. Dan yang kedua dari unsur. Unsur dari jenis kelamin berupa biologis atau jenis kelamin, sedangkan gender terdiri dari kebudayaan atau tingkah laku. Ada dari sifat dari jenis kelamin, yaitu berupa kodrat tertentu yang tidak dapat dipertukarkan, sedangkan gender tercipta dari harkat, martabat, dan dapat dipertukarkan. Dan yang keempat dari dampak untuk jenis kelamin, dampak yang tercipta, nilai-nilai kesempurnaan, kenikmatan, dan yang lain-lain. Sedangkan gender, dampaknya tercipta norma pantas atau tidak pantas yang dilekatkan pada diri perempuan maupun laki-laki. Dan yang terakhir ada keberlakuan dari jenis kelamin adalah sepanjang masa, di mana saja tidak mengenal perbedaan kelas. Untuk gender adalah dapat berubah, musiman dan berbeda-beda tiap kelasnya. Berikut contohnya. Kalau jenis kelamin dibawa sejak lahir, kalau gender dibentuk oleh masyarakat. Kalau jenis kelamin bersifat tetap dan tidak dapat diubah, kalau gender dapat diubah.
Yang ketiga, pertanyaannya, apakah kesetaraan gender itu penting? Dan jelaskan. Lahir sebagai perempuan yang penuh dengan mimpi dan ambisi, gak jarang saya mendengar orang lain yang nyinyir, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi perempuan itu jangan terlalu pintar, nanti gak ada yang mau. Dandan yang benar, biar ada laki-laki yang mau. Atau yang terakhir, menurut saya paling sering saya dengar, sehebat-hebatnya perempuan, ujung-ujungnya dinilai dari kemampuannya di dapur. Hello, pernah gak sih kita mikir perempuan itu berjuang demi dirinya sendiri? Sayangnya di negara kita, negara Indonesia, masih banyak orang yang selalu nyinyir dengan 3 kalimat tersebut. Hal ini terjadi karena di Indonesia, isu soal kesetaraan gender masih dianggap sebagai sesuatu yang tabu untuk dibahas. Meski banyak orang bilang tabu, buat saya ini penting dan prinsipil. Kenapa? Menurut saya hal ini penting untuk dibahas. Saya nggak bilang perempuan harus melakukan hal-hal yang sama persis dengan laki-laki. Tapi bagaimanapun, baik perempuan dan laki-laki masih punya peran masing-masing yang lebih menonjol dibandingkan dengan yang lainnya. Tapi di sini saya membahas tentang kesamaan dalam kedudukan, kesempatan, serta hak untuk didengar. Perempuan di Indonesia banyak menghadapi hambatan dalam hukum, kekerasan secara fisik dan seksual, belum lagi diskriminasi dalam pekerjaan. Beberapa laki-laki bahkan haus akan otoritas dan penundukan, tapi nggak diimbangi dengan tanggung jawab. Terus itu sebabnya membangun kesetaraan gender menjadi tantangan semua pihak. Namun hal ini bisa dimulai pada kehidupan rumah tangga di rumah. Misalnya soal urusan rumah tangga nggak lagi cuma menjadi kewajiban seorang istri, tetapi suami juga bisa membantu dalam mencuci, membersihkan rumah, dan memasak. Dan pertanyaan keempat, mengapa aspek gender harus diintegrasikan dalam aksi perubahan sosial? Di Indonesia atau di era digital saat ini, media sosial menjadi ruang baru bagi penelitian gender. Platform seperti Instagram, TikTok, dan Twitter memengaruhi cara orang mengekspresikan identitas gendernya dan berintegrasi dengan masyarakat. Penelitian gender dalam konteks media sosial mengkaji bagaimana referensi laki-laki dan perempuan dibentuk, serta bagaimana wacana mengenai gender disebarluaskan dan diperdebatkan secara publik. Banyak aktivis gender yang memanfaatkan media sosial untuk menyuarakan kesetaraan, menentang kekerasan berbasis gender, dan membangun solidaritas antar individu lintas budaya. Namun media sosial juga memiliki sisi gelap, di mana stereotip dan diskriminasi dapat menyebar lebih cepat. Karena itu penelitian gender di ranah digital menjadi semakin penting untuk memahami tantangan baru dalam perjuangan kesetaraan di dunia maya. Dan yang terakhir soal dari beliau yaitu sebutkan gender menurut perspektif Profesor Musdah Mulia. Profesor Musdah Mulia itu merupakan atau adalah seorang ulama perempuan Indonesia yang punya pandangan maju tentang kedudukan perempuan dalam Islam. Berbekal pendidikan pesantren dan kemampuan berbahasa Arab, ia mempelajari langsung kitab suci untuk menemukan nilai-nilai keadilan yang sebenarnya. Menurut Profesor Musdah, banyak aturan yang merugikan perempuan sebenarnya bukan dari Al-Quran, tapi dari pemikiran manusia yang dipengaruhi budaya patriarki, yaitu pengakuan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama sebagai manusia dan sebagai hamba Tuhan. Islam tidak membedakan nilai kemanusiaan berdasarkan jenis kelamin. Perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan yang dimaksud untuk saling melengkapi, bukan untuk menciptakan hubungan yang timpang atau saling mendominasi. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.